Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman salawat dari teman-teman kita. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa di follow ya Instagram aku, Meliza Arnelia. Nah teman-teman, buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com, atau teman-teman bisa DM ke Instagram Meliza Arnelia. Jangan lupa ketik testimoni, jadi aku bisa lebih cepat bacanya ya. Dan buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya, mau curhat gitu ya. Sebenarnya aku nggak buka sesi curhat, cuman banyak yang nanya segala macam ya. Oke, bismillah aku jawab. Tapi mohon maaf kalau misalnya aku jawabnya lama ya, dan teman-teman bisa langsung aja email aku di tadi emailnya meliza.arnelia@gmail.com. Kalau yang di DM belum dibalas-balas, yang di WA belum dibalas-balas, langsung ke email aja. Nah teman-teman, langsung aja aku bacain ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Nama saya Dina dari Purwosari, Pasuruan. Mau berbagi cerita tentang dahsyatnya sholawat pas waktu kemarin. Saya kena musibah ketipu orang uang 100 juta. Saya seperti kena hipnotis Mbak Mel. Saya nurut aja sama orang itu, minta uang, saya kasih. Total keseluruhan uang saya yang masuk ke dia hampir 100 juta. Dan saya juga punya hutang di rentenir 100 juta. Dan saya juga punya di perorangan hampir 250 juta Mbak. Jadi hutang keseluruhan itu hampir 350 juta. Ya Allah, utangnya 350 juta, banyak banget ya teman-teman ya. Sedangkan pada waktu hari itu jatuh tempo, nggak ada uang sama sekali Mbak. Terus saya bilang sama keluarga Mbak, dan saya jujur, saya bilang kalau saya habis terkena hipnotis, uang saya habis ludes Mbak. Dan orang tua pertama kalinya kaget Mbak Mel, saya dimarahi. Tapi saya terima, saya mengakui salah pada waktu itu. Saya minta kelonggaran sama rentenir dan sama perorangan itu Mbak, dikasih waktu 1 minggu. Dan dalam waktu seminggu itu hutang yang jumlahnya 250 juta hampir lunas. Jadi dari 350, mungkin ini hampir lunasnya 250 kali ya. Dan di dalam waktu seminggu itu hutang yang jumlahnya sebesar 250 juta hampir lunas. Apa mungkin salah ketik ya, 250 atau 350 nih ya teman-teman. Oh mungkin yang 250, yang 250 kali ya. Kemudian Mbak nggak tahu uangnya dari mana. Ketika pas ada orang nagih, saya baca sholawat terus menerus. Dan saya berdoa kepada Allah minta diberi kelancaran dalam masalahku Mbak. Dan dahsyatnya pas ada orang nagih itu, saya kan minta waktu besok datang ke rumah, udah ada uang, saya bilang ke orangnya. Padahal sepeser pun di rumah nggak ada uang sama sekali Mbak. Tapi di saat itu orang itu datang ke rumah, Allah memberi keajaiban. Ada aja yang bantu aku, ada dari saudara yang minjemin, dan lebih dahsyatnya uang itu mesti lebih dari orang yang mau ambil uang itu. Jadi dapat uangnya lebih ya teman-teman dari jumlah utangnya. Saya berdoa di setiap sepertiga malam, saya sholat hajat Mbak. Saya minta kepada Allah, minta dilunasi hutang saya, dan Allah mengabulkan semua hajat saya Mbak. Dan memberi keajaiban Mbak, hutang di rentenir yang jumlahnya 100 juta itu mau dilunasi orang tuaku. Subhanallah Mbak, Allah nggak tanggung-tanggung Mbak memberi keajaiban. Dan ada lagi Mbak yang lebih dahsyat, orang tuaku mau jualin tanah buat lunasin semua hutang-hutang saya Mbak. Oh ya Mbak Mel, saya pernah komen di YouTube-nya minta doain supaya hutang saya lunas, dan akhirnya waktu demi waktu hutang saya akan lunas Mbak. Terima kasih ya Mbak Mel telah berbagi ilmu di YouTube. Berkat lihat video Mbak, saya dapat hikmah dari sholawat. Mbak kalau mau bacain testimoniku tolong dikabari ya. Terima kasih. Masya Allah, ini chatnya udah lumayan ya dari beberapa hari yang lalu, tapi aku baru sempat bacain. Masya Allah banget teman-teman, dahsyat banget. Utang 350 juta itu sekarang udah hampir lunas. Tapi teman-teman, Mbak siapa tadi nih namanya, Mbak Dina ini nggak cuma baca sholawat, tapi beliau juga sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat itu.
Jadi kita jangan mentah-mentah iya sholawat doang, sholawatan tapi nggak mau sholat. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi kita ya kalau misalnya sholawatan kita dapat ampunan dosa dari Allah, kita dapat rahmat dari Allah. Tapi kita nggak sholat ya dosanya ngalir terus. Nggak sholat tuh dosa besar loh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang Mbak saya udah sholawatan kok doanya belum dikabulin, sholatnya gimana? Sholatnya udah dibenerin belum gitu loh. Jadi jangan kita tuh menyalahkan Allah, menyalahkan kenapa sih begini nggak kayak orang-orang. Coba lihat lagi, ngaca. Makanya aku selalu bilang kita harus ngaca. Udah pantas belum sih kita doanya dikabulin sama Allah? Gitu ya teman-teman ya. Masya Allah dahsyat banget teman-teman. Dan jangan kita juga berpikir iyalah Mbak Dina mah enak punya tanah, orang tuanya mampu, siapa bilang gitu loh. Maksudnya gini, kita jangan cuman bisa ngelihat orang lain tuh dari luarnya, kelihatannya enak, kelihatannya banyak duit, kita kan nggak tahu dalamnya ya. Kita nggak tahu dalamnya kehidupan masing-masing orang. Jangan cuma ngelihat orang dari sisi luarnya aja, ngelihat orang lain di medsos kelihatannya enak misalnya, terus kita berprasangka kalau dia tuh banyak uang, terus kita coba untuk minta tolong ke dia, dan ketika dia tidak bisa menolong kita marah, kita menganggap dia itu pelit dan lain-lain. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang seperti itu. Nah aku baca cerita yang kedua ya, ini dari Mbak Holihah, ini juga udah lumayan lama dan baru aku bacain. Assalamualaikum Mbak Mel, saya mau berbagi testimoni sholawat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di ATM Bank BTN saya ada uang 1 juta. Pas saya mau bayar rumah, cek ATM dulu karena saldonya takut kurang. Tiba-tiba pas cek subhanallah saldonya ada 1 juta. Ya Allah emang lagi butuh banget, soalnya emang lagi bingung juga buat bayar rumah, uangnya kurang. Sampai gemeter saya lihatnya, nggak percaya Mbak Mel. Kemudian aku waalaikumsalam, dengan Mbak siapa di mana? Masya Allah saya Holihah Mbak di Bogor. Baru ngamalin sholawat Jibril 3 minggu minimal 1000 kali, tapi kadang nggak nyampe juga Mbak. Masya Allah, udah dicek 1 jutanya dari mana? Aku bilang gitu kan. Saya cek rekening koran nggak kelihatan Mbak, cuma ketahuannya dari bulan September aja. Ini rekening suami mau di print harus sama suami. Suami kerja juga belum bisa ke bank, baru kemarin bisa Mbak. Pagi saya cek ATM-nya. Masya Allah banget ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangankan 1 juta, 1 miliar pun bisa tiba-tiba ada di rekening kita, dan ketika dicek ke bank nggak ada, tapi di ATM kita ada dan bisa diambil. Itu ada banyak yang seperti itu teman-teman. Tapi kita jangan balik lagi, kita jangan mentang-mentang kita sholawatan terus berharap ada uang di ATM, berharap sholawatin ATM supaya tiba-tiba ntar ATM kita keisi kayak orang-orang. Enggak kayak gitu. Jadi cara Allah menolong kita tuh unik, beda-beda. Ada yang ditolongnya melalui seperti tadi ATM keisi sendiri, ada yang cara Allah menolong kita tiba-tiba, ada yang ngasih kita kerjaan, ada yang tiba-tiba ngasih kita uang, ada yang macam-macam teman-teman yang di luar dugaan kita. Bahkan yang kita pikirkan Allah bakal nolong dengan cara A, itu malah nggak kejadian. Allah malah nolongnya dengan cara B, C, D, yang benar-benar di luar dari pikiran kita. Pokoknya tugas kita adalah usaha langit dan bumi. Usaha langit ya beribadah, banyakin sholawat, banyakin sujud, banyakin baca Quran ya. Kemudian usaha buminya ya kalau kita kerja semaksimal mungkin. Jangan gara-gara kita punya masalah terus kita kerjanya jadi males-malesan, terus kita mau fokus sama ibadah, sama sholawat, terus kita jadi ninggalin kerjaan kita. Ya jangan begitu ya. Kemudian atau yang teman-teman dagang terus kita jadi males dagang, udahlah mau ibadah aja, mau berhenti dagang, ya jangan gitu juga. Dagang tetap dagang sebagai ikhtiar kita ya. Kita nggak tahu jalan pertolongan Allah tuh bagaimana, dari mana aja kita nggak tahu gimana jalannya. Yang penting tugas kita adalah berusaha. Kemudian hadirkan 5 poin ini yang selalu aku ingetin ke teman-teman. Yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, dan yang terakhir ngaca. Kalau keempat udah dijalanin, yang kelima ngaca. Udah pantas belum sih kita ditolong sama Allah? Udah sepadan belum sih usaha kita dengan hasil yang kita inginkan? Jadi kita mantesin diri itu ya. Teman-teman yang punya hutang, punya masalah yang sama, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Kadang suka akhirnya nanya sama aku, padahal jawabannya udah jelas-jelas ada di YouTube. Nggak apa-apa nanya, yang penting teman-teman sabar kalau aku belum jawab ya. Jadi gini, ketika semua teman-teman yang nonton ini lagi punya masalah yang sama, utang yang begitu besar, yang begitu banyak, bingung harus bagaimana, yang pertama adalah sholat tobat. Sholat tobat dulu teman-teman. Sholat tobat gimana? Cari di Google, gampang, cuman beda niatnya doang. Bacaannya sama, surat yang teman-teman bisa, surat apa, surat pendek nggak apa-apa.
ya. Kemudian setelah teman-teman sholat tobat 2 rakaat misalnya, terserah waktunya mau pagi, siang, sore, malam, terserah. Habis itu teman-teman banyakin istighfar, astagfirullahalazim atau astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih, terserah. Berapa banyak bacanya bebas, mau 100 kali, 1000 kali bebas. Kemudian setelah itu teman-teman banyakin sholawat, ya. Berapa banyak bebas, sebanyak-banyaknya. Intinya kalau makin banyak makin cepat dikabulkan doanya. Jumlahnya semampu kalian. Kalian mampu 1000 bagus, mampu 10.000 jauh lebih bagus, mampu 20.000 dahsyat banget. Cobain. Kalau teman-teman sibuk bekerja dan lain-lain, ya jangan lama-lama. Maksudnya bacanya nanti disambung aja sambil aktivitas. Habis sholat langsung baca, misalnya 100 kali, 1000 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nanti baru berdoa, ya Allah ampuni hamba ya Allah, maafin hamba ya Allah, ya Allah utang hamba banyak ya Allah, tolong bantuin hamba lunasin ya Allah, tolong bantuin hamba. Ngomong sama Allah kayak kita lagi curhat ke orang. Kemudian teman-teman setelah itu baca Quran. Kalau ada waktu ya, kalau lagi nggak ada waktu nanti aja pas ada waktu. Mungkin sekarang teman-teman lagi bekerja. Setelah itu teman-teman beraktivitas seperti biasa, tapi cobalah baca sholawat. Pakai tasbih lebih baik. Maksudnya gini, bukan dari segi pahala ya, nggak pakai tasbih sama pahalanya. Jadi nggak ada pakai tasbih itu pahalanya beda, enggak. Pakai tasbih maksud aku, dengan kita pakai tasbih kita jadi punya target, kita jadi semangat untuk baca. Oh aku baru sekian nih bacaannya, kurang gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa pakai tasbih karena bekerja atau apapun itu alasannya nggak bisa pakai tasbih, nggak apa-apa, nggak usah pakai tasbih ya. Biasa aja baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli. Terus panjang hari teman-teman, insya Allah teman-teman Allah kasih jalan. Tapi jangan coba-coba nyari pertolongan selain Allah. Utang kemana ya? Minta tolong siapa ya? Jangan. Biar Allah yang menunjukkan jalan, kita harus kemana, kita dapat apa, kita harus ngelakuin apa, itu Allah akan nunjukin jalannya. Ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, biar makin banyak lagi teman-teman kita yang mengenal sholawat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.